Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shallallahu ala Nabi. Selamat berjumpa kembali sahabat KJB Channel. Kali ini kami akan mengangkat tema peran perbankan, peran perbankan dalam membantu perekonomian nasional pasca pemulihan COVID-19. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini telah hadir beberapa narasumber yang memang sudah dia menjadi pelaku ekonomi baik ekraf maupun UMKM. Dan kebetulan juga telah hadir, selamat datang Bapak Andika. Beliau adalah dari BJB yang membidangi UMKM. Kemudian kami ucapkan selamat datang juga kepada Ketua Wanita Pengusaha Muslim Indonesia, yaitu Ibu Epi Oktavianing sih, Bu. Selamat datang, Bu. Kemudian Ibu Febrina ya, sarjana hukum. Iya. Ini sudah tidak asing, mereka ini sebetulnya dulu ini pelaku seni ya. Alhamdulillah pada hari ini sudah berkumpul di studio KJB Channel. Pak, kita ketahui ya Pak Andika ya, bahwa kita ini sempat terpuruk dalam 2 tahun di COVID-19. Hari ini geliatnya kembali muncul para pelaku usaha ekonomi menengah ya maupun ekraf. Nah, peran apa sih Pak di perbankan ya BJB sendiri dalam membantu pemulihan ekonomi kali itu Pak yang kami ingin tanyakan. Baik, terima kasih atas undangannya dari KJB Channel. Bang BJB mungkin ada dituntut untuk ada perannya Pak. Perannya seperti apa untuk mengembangkan kembali UMKM di Kabupaten Purwakarta. Memang ketika pandemi semua terkena imbasnya Pak, termasuk UMKM. Cuman mungkin yang paling kuat yang saya lihat mungkin di sektor UMKM. Memang terkena imbas, namun mereka kuat karena terbiasa dengan sektor UMKM yang stabil. Berbeda dengan yang korporat Pak yang besar-besar. Mungkin perusahaan-perusahaan besar terkena imbasnya. Salah satunya mungkin ada pengurangan karyawan dan sebagainya. Ketika pandemi kita dituntut untuk peran dari perbankan seperti apa. Ketika itu Bank BJB diberikan arahan dari pimpinan, yaitu stimulus untuk pandemi COVID-19. Artinya semua debitur yang mendapatkan kredit dari Bank BJB itu kita berikan stimulus dalam bentuk restrukturisasi kredit Pak, yaitu keringanan terhadap angsuran kepada UMKM yang memang terdampak COVID-19 pada waktu itu. Artinya angsuran dia seperti apa, kita berikan keringanan sesuai dengan kemampuan UMKM saat itu. Karena dituntut untuk mendahulukan kesehatan daripada ke perbankan, artinya ke pembiayaan kreditnya. Kita survei, kemudian kita hitung seperti apa kemampuan bayar untuk debitur UMKM pada saat itu. Kemudian kita berikanlah stimulus tadi berupa restrukturisasi kredit. Setelah 2 tahun dan alhamdulillah sekarang mungkin sudah endemi ya Pak ya, sudah mulai berkembang kembali untuk UMKM di Purwakarta khususnya. Berbicara dengan pemulihan ekonomi sesuai dengan arahan dari pemerintah juga, kita diberikan arahan untuk memberikan kredit kembali untuk memulihkan ekonomi masyarakat. Salah satunya kita diberikan kuota atau fasilitas namanya kredit usaha rakyat Pak. KUR, betul. Dengan bunga yang sangat rendah sekali. Artinya untuk memulihkan kembali ekonomi masyarakat, kita berikan fasilitas kredit
usaha rakyat atau KUR. Karena subsidi dari pemerintah diberikan khusus untuk yang UMKM terdampak kemarin dan mungkin pengembangannya saat ini setelah pandemi berakhir. Untuk kredit usaha rakyat kita bisa berikan kepada debitur UMKM, kepada masyarakat, khususnya untuk yang pelaku UMKM, dan mungkin nanti dari ekonomi kreatif pun kalau ke Bank BJB itu masuk ke satu divisi UMKM. Artinya dia tidak hanya UMKM saja, ekonomi kreatif pun kita bisa fasilitasi untuk mendapatkan kredit KUR. Itu sangat rendah sekali Pak, karena untuk angsuran juga kepada debitur UMKM sesuai dengan kesanggupan saat ini, sehingga bisa berkembang kembali Pak. Ya, kalau KUR ini pelapannya itu berapa Pak? Untuk kredit KUR diberikan tiga jenis produk, yaitu kredit usaha rakyat super mikro, kemudian kredit KUR mikro, dan kredit KUR kecil atau retail. Batasannya dari segi plafon Pak. Untuk plafon KUR super mikro sampai dengan 10 juta rupiah. Kemudian naik lagi untuk KUR mikro sekarang sampai dengan 100 juta rupiah. Dan KUR kecil sampai dengan 500 juta rupiah. Artinya maksimal KUR itu 500 juta rupiah untuk yang kredit kecil. Namun kita sesuaikan dengan kapasitas usaha debitur UMKM sendiri seperti apa kapasitasnya, sehingga kita bisa memberikan fasilitas kredit KUR sesuai dengan kapasitas masing-masing usaha debiturnya Pak. Nah, bicara tentang program nih Pak, ini kan Bapak tadi barusan ada KUR ya untuk para pelaku UMKM. Saya juga sering mendengar ada kredit mesra nih Pak. Ini spesifiknya kemana nih kredit mesra ini? Ya. Untuk kredit mesra, sebetulnya mesra itu adalah singkatan dari Masyarakat Ekonomi Sejahtera Pak. Yaitu program dari Pak Gubernur Jawa Barat. Sebetulnya tujuannya untuk memberantas bank keliling atau bank emok mungkin ya, istilahnya gitu ya, yang diberikan bunga besar, kemudian mungkin angsurannya pun mingguan barangkali. Kita itu diberikan arahan untuk memberikan kredit mesra kepada UMKM dengan plafon maksimal 5 juta Pak. Ya. Untuk usaha yang baru berjalan pun sebetulnya bisa diberikan produk mesra, namun sistemnya berkelompok Pak. Minimal 5 orang per kelompoknya dan maksimal 10 orang. Masing-masing maksimal 5 juta per Oh, jadi ini tidak personal Pak ya? Tidak personal. Tidak personal kelompok. Artinya 5 juta itu untuk kelompok atau memang untuk per orangnya? Per orangnya. Namun melalui rumah ibadah, karena arahannya dari pemerintah, dari gubernur, melalui rumah ibadah, tidak hanya masjid, semua rumah ibadah semua agama bisa kita berikan, termasuk non-muslim, gereja gitu kan, kemudian wihara, betul. Nah, sejauh ini Pak, yang program kredit mesra ya, kredit mesra, apakah memang yang di area sarana ibadah atau memang di lingkungannya Pak? Artinya yang masuk ini kan misalnya seperti di sini nih, hari ini alun sini, apakah di belakang itu banyak juga warung ya, sekitar lingkungannya gitu Pak? Ya, untuk mungkin pelaku UMKM yang di lingkungan rumah ibadah setempat, namun cakupannya pun satu desa atau satu kelurahan Pak sebetulnya. Ya, hanya nanti DKM mana nih atau rumah ibadah mana yang bisa direkomendasikan untuk menjadi koordinatornya. Ya. Karena nanti rumah ibadahnya pun akan kita referensikan, dan memang itu ada reportnya nanti ke provinsi DKM mana yang. Nah, kadang-kadang gini Pak nih, kadang-kadang kan masyarakat kita nih ya masih terbelenggu dengan persoalan administrasi Bu. Iya. Itu berarti nanti untuk ibu-ibu juga nih, untuk UMKM maupun ekraf nih. Kadang-kadang juga terbelenggu dengan persoalan administrasi. Terus perbankan juga kadang-kadang ini tidak memenuhi persyaratan gitu kan. Nah, padahal apalagi di pasca pemulihan ini
masyarakat ini hari ini udah repot Pak. Ya, saya beberapa kali saya ini kan sering membuat liputan apa, mereka itu mengeluhannya itu, Pak saya itu nggak ada modal, katanya saya mau usaha, ketika ke perbankan ini mentok. Ini Pak, barangkali ada solusi bagi mereka nih. Satu solusinya adalah pembiayaan dari perbankan ya Pak ya. Iya. Memang kalau untuk mengajukan ke bank, memang salah satu syarat utamanya adalah bagaimana reputasi kita di perbankan, lembaga keuangan ataupun non lembaga keuangan, artinya di perbankan, kemudian di finance, leasing, bahkan sekarang pinjaman online pun itu masuk ke yang namanya sekarang slik OJK. Kalau dulu kan BI Ceki, sekarang slik OJK karena kita yang diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi semua pembiayaan kita, baik lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan, akan tercatat di slik OJK tersebut. Nah, kembali kepada kredit mesra nih Pak. Apakah nanti yang maju itu kelompok ya? Yang diverifikasinya adalah yang merekomendasikan, misalnya pengurus sarana ibadah, Ya. dan di dalamnya adalah para pelaku ekonomi ya, pelaku ekonomi barangkali itu ya Pak ya. Ya, Bu, barangkali Ibu nih yang dari dari Ekraf. Iya. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Andika ya, Bapak Andika beliau adalah yang membidangi di UMKM. Nah, Ekraf ini kan sebetulnya namanya berbuming nih baru-baru ini Bu ya. Dan di Purwakarta ini alhamdulillah melalui SK Ibu Bupati ya telah Perda atau Perbu? Perda ya. Iya. Artinya ada turunannya ya dari sana ya. Barangkali Ibu bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Andika. Oke, iya. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini dan diundang pada acara hari ini. Luar biasa ya, saya ketemu sama orang-orang hebat di sini. Menanggapi tadi ada dari ekonomi kreatif itu ada 17 sektor ya Pak ya. Iya. Ekonomi kreatif kita sektornya mungkin nanti akan diantaranya, kebetulan saya koordinator divisi art performance. Art performance itu seni pertunjukan dari 17 sektor. Nah, dari bidang seni saya saja untuk kalau alhamdulillah 2020 itu ekonomi kreatif dapat fasilitas untuk dimana para pelaku ekraf itu diberikan wadah, yaitu gedung. Gedung ya, Iya, mega sekali ya Bu ya. Iya, di situ bisa bazar, bisa pertunjukan, salah satunya saya. Nah, di sana sudah dikasih wadah, tapi tadi kenapa kita pengen berkreatif di sana, pengen membuat suatu ide-ide, tapi kan kita punya kreatif, tapi fasilitasnya satu. Ya karena ada gedung pasti belum ada fasilitas yang misalkan ya mungkin ada sound systemnya atau apanya dan mungkin alat musiknya dan segala macamnya kalau dari seni pertunjukan, karena pertunjukan itu bukan hanya mungkin saya memang dari seni tari tapi bukan seni tari saja, mungkin di sana ada animasinya, ada digitalisasi yang fotografi, ada teaternya segala macam, itu termasuk 17 sektor. Ya, nah di sana kita mau ciptakan kreatif, tapi bagaimana kreativitas kita itu bisa menjadi suatu karya yang bisa kita jual. Nah seperti itu. Misalkan kita membuat film atau teatrikal, di sana ada tarinya, ada pelaku itunya. Nah film itu akan menjadi produk yang akan kita jual. Ya artinya kita jual. Nah untuk produksi itu kan kita pasti akan membutuhkan dana. Seperti itu. Kita banyak nih ide-ide punya ini buat film, yuk kita nanti jual, kita buat ini, ada pelakunya, ada teaternya. Nah bagaimana siapa ini yang mensupport dana untuk produksi awal? Gitu. Berarti kan kita butuh modal dong, gitu ya kan. Nah, wadah sudah ada disiapin gedung sama pemerintah. Nah, ini bagaimana kita ibaratnya wadahnya sudah ada, bahan bakunya sudah ada, bagaimana kita mengaduknya ini harus punya sesuatu ya tadi fasilitas pendanaan untuk tim kita ini supaya produk kita itu bisa kita jual. Nah, kita jual bisa di Purwakarta sendiri atau kita di luar Purwakarta, Jawa Barat. Karena film-film itu bisa ada dilombakan, ada dijual di misalkan pemutaran film waktu dulu tuh G30S misalkan. Di setiap itu wajib para pelajar ini, itu siapa yang produksinya gitu. Nah, sekarang ada tentang Purwakarta, kita jual buat film Purwakarta yang kita produksi, ini hasil ekonomi kreatif dari yang kita buat seperti itu. Nah, siapa yang produksinya ini, siapa yang mendanai sebelum kita jual. Nah seperti itu, mungkin itu kita minta dukungan ya. Kita wadahnya sudah ada, timnya sudah ada. Nah bagian bagian promosinya sudah ada, semua sudah ada. Tinggal bagaimana ini, siapakah yang akan mendanai produksi kita ini nih
gitu kan. Otomatis kan yang tadi seperti tadi mungkin dari Bank BJB bisa memfasilitasi kita ekonomi kreatif yang di sini udah ada wadahnya segala macamnya, bisa memfasilitasi kita membuatlah suatu produk yang bisa kita jual dan mungkin hasilnya kita akan artinya berbagi lagi untuk menutupin, misalkan kita kreditnya tadi ya dikasih biaya. Nah kita akan regulasi karena wadahnya sudah ada, maka gedung kreatif itu akan berfungsi. Jadi setiap produk kita buat lagi, maka akan terisi terus sama orang-orang kreatif. Satu itu. Kemudian nanti hasil karya kita juga di sini kan kita suka nanti ada para wisatawan ya akan datang ke ekonomi kreatif. Mana kreatifnya orang-orang Purwakarta. Nah itu juga akan kita tunjukkan, bahkan nanti kita mungkin akan promosinya di sana. Mereka mungkin orang mancanegara nih akan datang, wah bagus nih, keren, diundang ke luar ini kan, seperti itu. Itu target kita sampai ke sana. Nah Pak, apa yang barusan dipaparkan Ibu Febri barangkali masih enggak dalam program BJB ini, dalam kalau ini kan tadi sudah siap mereka itu karena pemerintah provinsi telah memfasilitasi dengan adanya gedung, mungkin fasilitas yang lain. Nah, bisa nyambung nggak? Bisa nggak BJB masuk ke ranah itu, Pak? Untuk dukungan dari Bank BJB khususnya, kita memang lihat dari Perda pun mengenai pengembangan ekonomi kreatif, ya Bu ya. Di situ kan ada peran serta perbankan. Di situ ada poin fasilitas pembiayaan dan pendanaan untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif khususnya di Purwakarta. Kalau untuk tadi dari Bu Febri mengenai pengadaan mungkin alat produksi ya Bu ya, atau misalkan peralatan usaha dan juga tempat gitu ya, untuk bagaimana mengembangkan usaha ekonomi kreatif di Purwakarta. Karena di salah satu pembiayaan dari Bank BJB, khususnya di kredit pun bisa di kredit mesra ataupun kredit usaha rakyat, kita itu ada tujuan untuk investasi Pak, yaitu untuk membiayai aktiva tetap, artinya bisa berupa bangunan, kemudian peralatan usaha, atau bahkan mesin produksi untuk menunjang usaha tersebut. Di situ kita bisa bermitra, yaitu dengan pembiayaan kredit tadi. Hanya nanti kapasitasnya nih untuk ekonomi kreatif seperti apa? Apakah cocoknya di BJB Mesra atau di KUR? Berarti harus ada tindak lanjut tuh. Iya, berarti ada episode selanjutnya nih ya. Nah ini balik layar nih. Luar biasa sekali. Barangkali nih Bu, dari Ibu Epi ya. Ibu tuh ketua di Jawa Barat atau di Purwakarta Bu? Saya ketua DPC Purwakarta. Oh, DPC Purwakarta. Barangkali tapi akan disampaikan. Saya yakin sih Ibu sudah ada chemistry sebetulnya. Tapi kan tidak apa-apa, ini untuk juga pada masyarakat Purwakarta yang hari ini juga mereka juga sama ya menggeliat, apalagi kuliner juga sekarang di Purwakarta mulai diaktifkan kembali. Barangkali Ibu, mangga. Oke, terima kasih kesempatan kali ini saya diundang di podcast KJ Channel ya. Perkenalkan, nama saya Fatia Ningsih, saya ketua WPMI. WPMI itu sendiri singkatan dari Wanita Pengusaha Muslimah Indonesia. Kebetulan kita organisasi satu Indonesia. Dan vertikal Bu ya? Ya. Untuk pembinaannya sendiri langsung Pak Sandiaga Uno. Ini yang sama. Sama. Jadi kita berkesinambungan di sini. Terus kebetulan saya pegang DPC Purwakarta. Kita di sini mencakup pengusaha-pengusaha wanita yang ada di Purwakarta. Jadi yang tadinya emak-emak hanya berdaster aja, jadi sekarang tuh emak-emak yang berdaster juga bisa menghasilkan, produktif, bisa memberikan istilahnya sumbangsi buat perekonomian keluarga gitu. Nah di sini kita juga memberikan fasilitas kepada anggota. Selama ini kan kemarin pandemi semua terpuruk ya, jangankan UMKM, semua usaha semua terpuruk. Jadi kita memberikan kemudahan kepada anggota-anggota untuk memfasilitasi memasarkan. Kita memasarkan dari anggota ke beberapa tempat yang ada di Purwakarta, termasuk juga keluar Purwakarta. Selama ini yang udah kita masukin banyak sih kayak koperasi-koperasi, terus
koperasi bank, termasuk Bank BJB. Sudah ada itu produk-produk ibu-ibu WPWI. Terus di rest area juga udah ada, di toko-toko kue Purwakarta. Di situ kita memfasilitasi, kita juga rutin untuk ngadain kopdar. Jadi kita saling sharing apa aja sih keluhan mereka. Kita kebetulan 3 bulan sekali sharing apa aja keluhan mereka. Jadi apa aja yang mereka pengen. Misalnya nanti kita tampung, kita serahin, kadang kita ke DPD. Oh misalnya kayak dana atau apa. Makanya kita juga kemarin sempat sharing sama BJB. Bagaimana nih? Mungkin karena masih skalanya kecil, ya mungkin yang mesra. Mungkin itu aja dari saya. Baik, ke Pak Andika. Pak Andika, mungkin kan ada presentasi ya selama pemulihan ekonomi ini. Bagaimana nih perjalanan UMKM maupun ekraf UMKM menurut pandangan BJB sendiri, Pak? Untuk ekonomi kreatif, kalau memang di Bank BJB itu memang masuk ke satu divisi Pak, kita divisi UMKM. Betul yang tadi Bunda Febri bilang bahwa UMKM itu belum tentu ekonomi kreatif. Namun kalau sudah ekonomi kreatif sudah pasti ada UMKM bahkan dengan kreativitasnya. Memang itu kan tujuannya untuk mengembangkan usahanya, dan memang sekarang kan serba digital ya Pak ya, dan harus ada daya tarik nih seperti apa produk yang kita jual agar diterima oleh masyarakat, kan? Menurut saya sih itu dua sisi yang tidak bisa dipisahkan, betul, karena memang saling berkaitan dan memang tujuannya memang untuk pengembangan usaha, dan kita support, kita dukung Bu untuk UMKM juga ekonomi kreatif sesuai juga dengan arahan pemerintah daerah, khususnya Bank BJB siap untuk mendukung ekonomi kreatif dan UMKM di Purwakarta.